for we were punished easily. Tiket hanya dikasih 8% atau sekitar 5 ribuan, tapi malah sold out 20 ribu tiket. Pelatih Saudi sampai kaget, supporter Indonesia ternyata sebanyak itu. Herve Renard, sumpah mereka ada di mana-mana anjir. Kabar gembira hari ini, Maarten Paes pulih dari cedera dan siap main di round 4. Calvin Verdong absen di laga lawan PSG demi bisa join cepat ke Indo. Lobi PSSI emang gak ada obat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Empat hari menjelang round 4, nampaknya semua sudah tidak sabar melihat racikan mantap Patrick Kluivert meladeni Saudi dan juga Irak di partai pamungkas. Ya, sejatinya laga ini memang akan berlangsung Kamis ini, jam 00.15 waktu Indonesia Barat, atau sebenarnya sudah masuk tanggal 9 Oktober. Melihat kesiapan yang ada saat ini, nampaknya kita cukup optimis saja bisa memberikan hasil terbaik untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Apalagi dengan segudang materi pemain yang ada saat ini dan juga yang dipilih langsung oleh Patrick Kluivert, rasanya memang sangat memalukan jika saja Indonesia datang untuk babak belur. Ya minimal kalau nggak bisa lolos langsung ya bisa ke round 5 lah. Maksudnya jangan sampai gagal total. Ya walaupun round 5 itu adalah plan paling ujung dan kita masih sangat berharap lolosnya langsung dari round 4 ini. Karena kalau dari round 5 itu nanti cukup panjang lagi lika-likunya, belum lagi dramanya. Saat ini para pemain sudah berkumpul di Jeddah, sudah mulai latihan juga, dan melakukan persiapan taktikal. Dan beberapa pemain diaspora yang berkarir di luar negeri nampak juga sudah mulai mendarat. Dengan hal ini, Patrick Kluivert bisa memanfaatkan waktu yang lumayan sempit ini untuk bisa memberikan perubahan, mendatangkan strategi, dan tentunya memberikan gaya main yang menjanjikan untuk bisa mencetak shot on target yang berbuah gol. Yang menarik tentu soal dukungan supporter kita yang memang tidak ada henti dan bahkan tanpa batas. Ya kita tahu sendirilah kalau warga Indonesia ini ada di mana-mana, bahkan di penjuru dunia pun ada. Pokoknya kata orang sih, di mana ada oksigen pasti di situ ada orang Indonesia. Tak terkecuali di Arab Saudi yang akan menjadi venue round 4 berlangsung, di sana WNI juga tercatat ada ratusan ribu, baik mereka yang menjadi pekerja ataupun ada keperluan lain yang membuat mereka menetap di sana. Selain dukungan dari supporter diaspora kita di sana, banyak juga supporter sejati yang gak modal bacot doang, langsung terbang ke Saudi demi bisa memberikan support. Mereka mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tiket pesawat, mengurus visa, membeli tiket pertandingan, dan juga bahkan mengeluarkan uang yang cukup banyak di sana. Kalau kalian bilang, yang lu bilang itu kan influencer Min, yang kerjaan mereka emang itu untuk nyari cuan. Ya benar sih bro, tapi gak semua yang kesana langsung adalah semuanya influencer. Ada juga pendukung sejati yang memang udah cinta banget sama timnas. Ya walaupun memang meliput sih, tapi kan itu sah-sah aja. Nah saat ini ada berita beredar kalau jatah tiket 8% dari total kapasitas stadion untuk supporter Indo sudah sold out. Tidak hanya 8% atau 5.000 kalau dikalkulasikan, tapi 20.000 supporter. Yaps, benar sekali. Ini memang hampir sama dengan pertemuan Indonesia versus Saudi di round 3 tahun lalu, yang bahkan saat itu laga away berasa kandang karena seisi stadion didominasi warna merah putih. Yaitu gak usah heran bro, kalau supporter kita emang selalu banyak cara untuk bisa masuk dan menonton. Dan di laga malam Jumat nanti kemungkinan besar juga akan sama kalau supporter kita bakal mendominasi stadion. Hal ini membuat head coach Arab Saudi Herve Renard nampak kaget kenapa supporter Indonesia banyak sekali. Selain itu, dia tidak menyangka kalau di Arab juga banyak pekerja asal Indonesia yang bisa saja meluangkan waktu untuk bisa memberikan dukungan langsung datang ke stadion. Herve Renard mengatakan kalau kekhawatirannya jelas dan tentu adalah soal dukungan supporter kita, padahal sudah dibatasi 8%, tapi tetap saja bobol. Saya tidak percaya dengan antusias mereka supporter Indonesia datang ke sini. Awalnya saya pikir jatah tiket itu adalah jatah yang supporter beli langsung dari Indonesia, dan saya tidak pernah membayangkan kalau hampir 20.000 orang serentak terbang ke sini untuk menyaksikan itu, ucap Herve.
Ya, ternyata mereka banyak bekerja di sini, dan itu membuat saya sedikit tahu mereka adalah supporter yang sangat aktif, dan mereka penduduk Indonesia selalu ada di mana-mana. Itu sangat membuat saya kaget, tutupnya. Wah, kayak nggak tahu aja dia. Padahal warga Indonesia di ujung dunia pun pasti ada. Entah itu di kutub utara, pokoknya pasti ada. Di mana ada oksigen, di situ pasti ada warga Indonesia. Hehe, gimana menurut kalian, guys? Kabar gembira hari ini, Maarten Paes pulih dari cedera dan siap main di round 4. Calvin Verdonk absen di laga lawan PSG demi bisa join cepat ke Indo. Lobi PSSI emang nggak ada obat. Pagi ini kita mendapatkan satu kabar gembira dan menimbulkan secercah harapan kalau posisi penjaga gawang kita setidaknya cukup aman. Yaps, Maarten Paes yang sedang tahap pemulihan cedera akan bisa bermain di round 4 setelah sebelumnya diragukan untuk bisa tampil. Hal itu berlandaskan pada data susunan pemain tadi pagi saat klub Maarten Paes bermain melawan LA Galaxy. Ya benar bro, Maarten Paes sudah masuk DSP atau daftar susunan pemain, walaupun masih berada di bangku cadangan. Hal itu juga sekaligus mengkonfirmasi kalau Maarten Paes sudah pulih dan sudah siap bermain di atas lapangan. Tentu kabar ini sangat membuat kita lega karena posisi penjaga gawang setidaknya diisi oleh Maarten Paes yang punya pengalaman lebih banyak dan juga level dan mental yang lebih kuat. Bukan maksud hati mengucilkan kiper dari liga lokal, tapi tentu sosok Maarten Paes masih sangat dibutuhkan usai Emil Audero benar-benar tidak ikut di round 4. Saat ini bahkan Paes sudah langsung bertolak ke Jeddah, Saudi. Hal itu terlihat dari unggahan Instastory Maarten Paes di Instagram pribadinya. Sedangkan satu kabar gembira lagi adalah soal Calvin Verdonk yang nampaknya sudah OTW ke Jeddah karena dia tidak masuk DSP di Liga 1 Prancis melawan PSG. Hal itu dikatakan langsung oleh sang pelatih LOSC Lille yang menyebut kalau Verdonk memang lebih dibutuhkan saat ini untuk timnas Indonesia daripada mementingkan Liga domestik. Asumsi orang banyak menilai kalau ini adalah lobby-lobby dengan PSSI agar Verdonk bisa bergabung lebih cepat. Karena toh, kalau misalnya OTW tanggal 6, maka nyampenya di H-1 hari pertandingan. Kalau OTW hari ini, kemungkinan besar besok akan sampai atau gak nanti malam waktu Saudi. Dan itu tentu jadi keuntungan bagi Indonesia, bisa mematangkan strategi lebih cepat dan juga punya waktu 1-2 hari ke depan. Wah, gimana pendapat kalian guys? Udah boleh belum nih kita usulkan ke FIFA buat download lagu Indonesia Raya? Soalnya King Indo mau OTW Pildun, hehe. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya guys.